البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca faidah dari Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan maratibul ma'ad, urut-urutan di akhirat kelak apa saja yang akan dijalani oleh manusia, demikian pula para jin. Indak ya nafi'akum, urut-urutannya apa saja? Yang pertama kebangkitan, al-ba'tsu wan nusyur, terus mahsyar, semuanya digiring atau semuanya berkumpul di mahsyar. Nam al-qiyam li rabbil alamin, berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus nam al-'ard, dipampangkannya amalan-amalan. Terus yang kelima, baik, diberikannya catatan-catatan amalan, baik yang dengan tangan kanan atau tangan kiri. Terus hisab, pertanyaan-pertanyaan dan hisab. Yang ketujuh, mizan, timbangan. Terus yang kedelapan, sirat. Yang kesembilan, setelah sirat berkumpul di mana? Di qantarah. Kemudian bagi yang selamat semua tahapan ini, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Tayyib, ijlis, ahsanta. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala Dr. Faisal hafizahullah ta'ala, fi ayyi surah qauluhu ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Di surat apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Tentu jawabannya jelas di surat Maryam ayat yang ke-71. Dan dibawakannya ayat ini akhwani fillah karena berhubungan dengan salah satu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dan akan dijalani oleh semua manusia. Karena Allah katakan wa im minkum, tidaklah ada di antara kalian, dan ini mencakup semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik jin maupun manusia, yang saleh maupun yang taleh, yang mukmin maupun yang kafir. Semuanya telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk apa? Untuk wariduha, al-wurud 'alan nar. Allah katakan kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu adalah perkara yang hatman, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dan mesti terjadi, tidak mungkin tidak. Tapi para ulama dalam kitab-kitab tafsir ikhwani fillah, mereka berbeda pendapat tentang makna wurud yang disebutkan dalam ayat ini. Wa in minkum illa wariduha. In di sini in bermakna nafi, berarti ma minkum illa wariduha, tidaklah ada di antara kalian kecuali akan apa? Akan mengalami wurud. Wurud yaitu apa? Yang akan dijelaskan nanti.
Karena khilaf tentang makna wurud ini. Naam, wariduha hak kembali ke neraka. Di antara ulama yang membahas dengan panjang lebar dengan pembahasan yang bagus dan pentarjihan yang kuat, akhwani fillah, yaitu Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan pada ayat di surat Maryam ini. Beliau sebutkan bahwasanya para ulama berhubungan dengan makna wurudun nar dalam ayat ini terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama menyatakan bahwasanya al-wurud bermakna ad-dukhul. Berarti apa? Masuk. Berarti makna ayat kalau menurut pendapat pertama ini, tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali akan masuk ke dalam neraka. Berarti semuanya mesti masuk ke dalam neraka. Ini makna ayat. Cuman dibedakan di sini dengan kelanjutannya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jathiyya. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim berada di dalamnya dalam keadaan berlutut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan wurudun nar wa minkum illa wariduha, yaitu al-jawaz 'ala sirat, yaitu melewati sirat. Dikarenakan apa? Dikarenakan sirat itu dipancangkan di atas neraka jahanam, sehingga berarti setiap orang mesti akan melewatinya. Mesti akan melewatinya. Kemudian yang ketiga, al-wurud yang dimaksud ikhwani fillah yaitu mendekatinya, al-isyraf 'alaiha. Diperlihatkan. Setiap kalian mesti akan diperlihatkan neraka jahanam dan didekatkan kepadanya, kemudian orang-orang yang bertakwa diselamatkan. Pendapat yang keempat, bahwasanya wurud yang dimaksud di sini adalah apa? Harrul huma fi darid dunia, yaitu panasnya demam yang dialami di dunia. Baik, cuman pendapat yang keempat ini jelas kedhaifannya, sehingga kebanyakan para ulama menyebutkan 3 pendapat yang awal tadi, ikhwan. Dan yang paling kuatnya adalah pendapat pertama dan kedua dari pendapat-pendapat yang ada, yaitu wurud bermakna dukhul atau wurud bermakna al-murur, yaitu apa? Melewati sirat. Murur ala sirat. Tayyib. Dari kedua pendapat ini, pendapat yang paling kuat mana? Kalau Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala ikhwani fillah dalam Adwaul Bayan menguatkan bahwasanya al-wurud yang dimaksud adalah ad-dukhul. Kenapa? Karena makna inilah yang pada ayat-ayat lain disepakati oleh para salaf. Semua ayat yang datang dengan penyebutan wurud, wurudun nar, itu maknanya dukhul. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna jami'a ma fil Qur'ani min wurudin nar maknahu dukhuluha ghairu mahalli niza'. Semua kata wurud ya berhubungan wurudun nar dalam Al-Qur'an bermakna masuk, kecuali ayat yang diperselisihkan ini. Semuanya terjadi ijma kalau wurud maknanya dukhul, kecuali ayat yang diperselisihkan oleh para ulama yang sedang kita bahas. Di antaranya misalnya akhwan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar. Wa bi'sal wirdul mawrud. Ini al-wurud bermakna dukhul, mesti
akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Dalam surat Hud ayat 98. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 99 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Seandainya mereka itu betul-betul sesembahan yang hak, tentunya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini berhubungan dengan apa? Semua perkara yang disembah selain Allah, Allah masukkan ke dalam neraka. Matahari, rembulan yang disembah, kemudian patung-patung dicemplungkan ke dalam neraka. Dan dulu telah kita bahas, kenapa matahari dimasukkan ke dalam neraka padahal tidak berdosa. Masih ingat kan? Masih ingat? Pembahasannya telah lewat. Tayyib. Jadi makna wurud di sini adalah masuk ke dalam neraka. Kemudian juga pada surat Maryam ayat yang lain, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ini juga wurud bermakna dukhul. Ini poin pertama yang menguatkan bahwasanya wurud pada ayat ke-71 ini juga bermakna dukhul. Berarti tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dalil yang kedua, pada ayat itu sendiri terdapat qarinah yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah dukhul. Kenapa? Karena yang diajak bicara adalah keseluruhan manusia, bahwasanya mereka semuanya akan masuk ke dalam neraka. Cuman hasil akhirnya beda. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, mereka akan ditinggalkan di dalam neraka, sedangkan kaum mukminin mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melewati neraka mereka tidak merasakan panas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Nabiullah Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api menjadi bardan wa salaman, dingin dan selamat. Sehingga Allah katakan setelahnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kalaulah cuma sekedar melewati sirat, ikhwan fillah, tentunya tidak akan dikatakan wa nadzarudz zalimin, dan kami biarkan atau kami tinggalkan orang-orang zalim. Tapi akan dikatakan wa nudkhiludz zalimin, dan akan kami masukkan orang-orang yang zalim ke dalam neraka. Menunjukkan mereka sudah masuk semua, baru kemudian orang-orang yang beriman, yang bertakwa diselamatkan. Kemudian dalil yang ketiga yang menguatkan pendapat ini, beberapa riwayat yang datang dari sahabat yang kata Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, sanad tidaklah turun dari derajat hasan, yaitu minimalnya derajatnya hasan, yaitu athar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya ikhwani fillah tentang ayat ini juga. Karena memang ayat ini juga sejak zaman salaf terjadi kebingungan dalam memahaminya. Tayyib. Oleh karena itulah para tabi'in pun bertanya kepada para sahabat. Maka Jabir bin Abdullah ketika ditanya tentang ayat ini mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha." Tidaklah tersisa orang baik dan tidak pula orang yang buruk kecuali akan masuk ke dalam neraka. Fatakunu 'alal mu'minina bardan wa salaman kama kanat 'ala Ibrahim hatta anna lin-nari dajijan min bardihim. Thumma yunajjillahu alladhina taqaw wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiyah.
Nah, tapi bagi orang mukmin, nah, api tersebut bardan wa salama, dingin dan keselamatan, sebagaimana yang dialami oleh Ibrahim. Kemudian apa? Kemudian orang-orang yang bertakwa diselamatkan dan orang-orang yang zalim dibiarkan tetap berada di dalam neraka, waliyadzubillah. Juga beberapa asar dari para a'immah mutaqaddimun seperti Abdullah bin Mubarak, juga Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwasanya wurud ad-dukhul. Tayyib. Dan ini wallahu taala alam pendapat yang rajih yang dipilih oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, bahwasanya al-wurud ad-dukhul berarti setiap manusia masih akan apa? Dimasukkan ke dalam neraka, cuman orang-orang yang bertakwa diselamatkan. Dan ketika di dalamnya mereka tidaklah merasakan panas. Nasallallahu al-afiyah. Walaupun untuk pendapat mengatakan sirat ikhwan fillah juga ini memiliki sisi kekuatan, cuman apabila dibawa dhamir kaf pada minkum kepada kaum mukminin. Karena telah kita lewati bahwasanya yang lewat sirat hanya siapa? Yang lewat sirat hanya orang-orang yang beriman. Nah, di sini sisi kelemahan pendapat yang mengatakan al-wurud di sini bermakna murur ala sirat. Karena wa minkum ila wariduha ini mencakup semuanya. Sedangkan murur ala sirat itu yang apa? Yang melewatinya hanyalah orang-orang yang beriman saja. Tayyib. Sehingga seandainya perkaranya sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Alamah Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, maka ayat ini kejadiannya ya sebelum apa? Sebelum kaum mukminin melewati apa? Melewati sirat. Berarti dimasukkan dulu, kemudian mereka setelah itu melewatinya. Wallahu taala alam. Khilaf ikhwani fillah kuat dalam masalah ini. Ada sisi kekuatan untuk yang melewati di atas sirat. Kenapa? Karena lebih mudah memahaminya urut-urutan kejadian di hari kiamat kelak. Dalam artian, kalau setelah semua orang kafir masuk ke dalam neraka, baru kemudian orang mukmin itu yang melewati sirat, yang zalim itulah yang masuk ke dalam neraka. Makanya pendapat murur ini yang dikuatkan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah taala. Ini dua pendapat terkuat, wallahu taala alam. Cuman untuk membantah beberapa asar dan hadis yang dibawakan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala butuh dibahas lebih lanjut lagi hujjah mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya itu adalah sirat. Sampai sekarang belum mendapatkan hujjah yang lebih kuat yang bisa meruntuhkan pendalilan Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala tentang makna wurud ini. Naam, wal ilmu indallah. Yang jelas ikhwani fillah, orang-orang yang bertakwa bagaimanapun juga mereka akan selamat. Maka bagaimana kita bisa mewujudkan ketakwaan, itulah yang menjadi tugas utama kita ketika hidup di dunia. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.